Kembali di Prime Time News, pemirsa, kami masih membahas apakah terkait dengan Perpu, penolakan Perpu Pilkada yang diputuskan dalam Munas Golkar. Mas Didi, apa langkah lanjutan dari Demokrat? Ya, kami tadi kalau dengar penjelasan Pak Nurdin masih terkesan menangkap bahwa akan menolak arahnya ya, menolak Perpu. Namun bagi bahasanya Demokrat, beda tapi. Ya, karena kepentingan besar bangsa di atas segala-galanya, tentu kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan lobby semuanya, termasuk sahabat-sahabat di Golkar, yakinkan lagi bahwa ini kepentingan besar bangsa. Kalau melobi berarti ada tawaran lain dong, ada posisi tawarnya harus tinggi dong kalau misalnya mau melobi. Apa posisi tawarnya Demokrat sekarang? Kembali ke kesepakatan yang sudah dibuat saja, mungkin perlu pemahaman lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya yang merasa bersepakat hanya Demokrat, kalau yang lain-lain tidak merasa bersepakat, semua gimana? Ada fakta dan buktinya bahwa kesepakatan bersama kok. Ini kesepakatan bersama, sehingga tentunya katakanlah kalau Golkar menolak ya, tapi kami akan berusaha agar mayoritas di Dewan mendukung Perpu yang sudah dikeluarkan oleh Pak SBY. Tidak ada jalan lain karena demokrasi sejengkal pun tidak boleh mundur, ya. Hak rakyat sedikit pun nggak boleh diambil. 10 tahun rakyat sudah memilih sendiri, jangan sampai hak yang hak asasi, haknya rakyat ini tiba-tiba dicabut, ini tidak boleh. Akan tidak jelas jadinya negara ini ke depan. Oleh karenanya upaya-upaya yang terbaik kami lakukan, termasuk sahabat-sahabat di Golkar, mudah-mudahan kajian yang mereka lakukan, yang tadi dikatakan oleh Pak Nurdin ini, mengarah pada suatu hal yang sebagaimana kesepakatan yang sudah dibuat dengan Partai Demokrat. Kajian dilakukan tapi Munasnya sudah memutuskan gitu sebenarnya. Kita lihat saja tadi kan ya. Oke, Mas Riza. Ya, jadi begini ya, saya kira begini ya, terkait pilkada apakah langsung atau tidak langsung, begitu juga Perpu, saya kira semua kelompok meyakini bahwa pilihannya ada terbaik dengan berbagai alasan. Untuk itu saya kira pada hari ini saya kira kita semua lebih baik tidak usah merasa bahwa pilihannya paling baik apalagi menyalahkan orang lain. Jadi sehari ini saya ingin mengajak semua elemen bangsa, apakah itu para politik masyarakat dan semua NGO dan sebagainya, untuk pada posisi nol. Dan posisi nol ini ke depan mari kita semua melakukan kajian ulang, kemudian menyerap aspirasi apalagi teman-teman di Dewan yang pada posisi sebentar lagi reses, ke dapil, menemui masyarakat, mendengarkan langsung, berdiskusi, berdialog, mengumpulkan data, mengadakan seminar, diskusi. Saya kira ini posisi yang baik dalam waktu 2 bulan ke depan, sehingga kita semua mendapatkan apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mana yang terbaik. Kemudian kita lakukan kajian secara mendalam, dan itulah kemudian yang menjadi pilihan kita bersama. Mudah-mudahan di DPRD bisa berlangsung secara baik, damai, dan menjadi pilihan kita bersama, tidak hanya menjadi pilihan partai politik, tapi pilihan rakyat Indonesia. Tapi pasti posisi 0 semua ya, nggak ada yang -1 ya? Ya, saya kira lebih baik pada posisi 0 semua, kemudian kita mencari yang terbaik. Oke, Mas Hanta. Putri, menurut saya begini, itu kan sudah sering kita diskusikan soal demokrasi, soal hak rakyat, satu. Yang kedua, ada konsistensi kita di sistem presidensialisme kita di pusat. Kalau terjadi misalnya itu berarti ada parlementarisasi di tingkat lokal. Itu ada inkonsistensi dalam sistem politik ketenagaraan kita. Lalu ada persoalan lain yang juga garis demarkasi reformasi, dan sebelum reformasi itu salah satunya semua partai termasuk Gerindra, termasuk Demokrat dan seterusnya adalah pembedanya salah satunya adalah pemilihan secara langsung dengan segala kekurangannya. Karena saya setuju ada kekurangan dan kelebihan dan seterusnya. Tapi hal fundamental harusnya tidak bisa dikalahkan oleh hal-hal teknis. Justru hal teknis, efek teknisnya harus diselesaikan. Tetapi di sisi yang lain menurut saya ini ada problem penting menurut saya untuk membaca peta ini secara singkat adalah bahwa dalam desain koalisi presidensialisme dan multipartai itu partai-partai koalisi membaca ini peta koalisi di luar pemerintahan hampir tidak pernah bertahan lama. Sumbu usia politiknya sangat pendek. Dan ini menjadi eksperimen yang menarik. Mengapa bisa bertahan bagi koalisi Merah Putih? Salah satunya untuk mempertahankan itu harus ada semen perekatnya. Harus ada, karena koalisi biasanya dibangun spektrum ideologi agak sulit menjelaskannya karena kedekatan platform dan ideologi agak sulit, tetapi karena basisnya power sharing. Apa yang bisa dilakukan kalau misalnya Perpu ini bisa digagalkan, lalu pilkada, saya membaca perspektif politik, analisa politik, ini bisa menjadi instrumen yang sangat strategis bagi koalisi Merah Putih, khususnya
tentunya yang paling diuntungkan adalah Golkar, bil khusus adalah Pak Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum dengan segala kepentingannya, maka yang menurut saya harus dipertimbangkan oleh Golkar, Gerindra sebagainya harus mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat jauh lebih penting ketimbang misalnya untuk menjadi semen perekat. Tetapi kalau ini misalnya pilkada dilakukan oleh DPRD, saya yakin ada potensi koalisi di luar pemerintahan bisa lebih panjang, lebih efisien, efektif. Menurut saya setuju tadi dikaji bukan sekedar menjadi kebutuhan jangka pendek kepentingan koalisi, partai politik atau perorangan, tapi dalam rangka kita membangun demokrasi kita ke depan. Itu jauh penting. Bukan persoalan pilihan mana yang demokrasi atau tidak, tapi pilihan kebijakan mana yang lebih konsisten untuk kita terapkan demi kemajuan sistem ketenagaraan dan politik kita ke depan. Sedikit singkat ke Mas Didi, merasa ditinggalkan oleh KMP? Kita akan berupaya sekuat tenaga ya jelas kalau lihat kemarin ya merasa ini ditinggalkan udah tidak? Balik badan mereka ya, tapi kami tetap upaya keras seperti Mas Hanta bahwa kepentingan rakyat harus segala-galanya, dan kami penyeimbang hal yang baik bagi rakyat, bagi pemerintah, bagi DPR tentu dikedepankan. Tapi jadi momentum rekonsiliasi sebenarnya bagi Mas Didi Demokrat dengan koalisi Indonesia Hebat. Justru pindah kapal gitu ya. Dengan Demokrat akan semakin solid dengan KMP. Dengan semuanya, baik KIH dan KMP. Baik. Waktunya sudah habis. Terima kasih Mas Hanta, Mas Riza, Mas Didi sudah berdiskusi hangat bersama kami. Tadi juga ada Pak Nurdin Halid bergabung melalui sambungan telepon.